Terima kasih Anda masih di Rosi. Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dengan nama Nusantara sudah jadi undang-undang. Mengapa masih banyak yang menolak rencana ini? Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa pemindahan ibu kota bukan soal memindahkan gedung, tapi soal cara kerja, cara berpikir, dan semua hal tentang perubahan mendasar bernegara. Berikut penjelasan Presiden Jokowi. Program IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya, termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Saya membuka pada bagian ini, silakan kita akan memperdebatkan ini dengan cepat. Bung Faisal, mengapa sesuatu yang baik selalu harus ditolak? Loh, ini ibu kota bebannya berat sekali ya. Pusat pendidikan, pusat riset, pusat kebudayaan, pusat apa segala macam. Apa artinya kalau semua yang disampaikan Pak Jokowi adanya cuma di ibu kota? Kita kan membangun Indonesia, jadi berlebihan menurut saya. Apa, di mana yang berlebihan? Ya itu dia. Kita tanpa pindah ibu kota, cara kerja nggak berubah. Bisa sekarang juga cara kerja berubah. Cara kerja memberantas korupsi, cara kerja lebih transparan, nggak perlu menunggu ibu kota. Jadi ibu kota dibebankan semua. Jadi hidup mati Indonesia ini kalau ibu kota pindah. Saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau ibu kota nggak pindah. Seolah-olah begitu. Seolah-olah seperti itu, nggak benar. Bu Mandi? Ya, sudah dikatakan Presiden bahwa ini adalah sebuah transformasi. Kita tahu bahwa yang namanya perubahan itu membutuhkan sesuatu yang yang mudah untuk dilihat bahwa kita tuh benar-benar berubah. Jadi kalau mudah dilihat benar-benar berubah, apakah pemindahan ini ingin ada kata gimmick? Jadi supaya bisa dilihat? Seperti kita harus lihat ini sebagai showcase. Ya, showcase untuk perubahan yang lebih baik. Saya ingin menempatkan juga tantangan kita konteks. Kalau kita bicara sense of urgency tadi disampaikan oleh Bang Faisal dan Bung Azul. Kita persoalan perubahan iklim ya. Pemanasan global. Itu sekarang setiap tahun sekitar 59 gigaton karbon ekuivalen dikeluarkan dari berbagai aktivitas energi, transportasi, agriculture, industri, dan alam. Dan ini kita sedang menuju skenario kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius sampai 3 derajat Celcius pada tahun 2050. Poin yang baik tentang ekologi, tentang lingkungan, tapi hubungannya apa? Nah, ini justru ini. Karena sekarang kita butuh akselerasi yang sangat cepat. Kita butuh ide-ide out of the box, kita butuh showcase supaya... Anda belum menjelaskan, ini bagus sekali argumentasinya bahwa ada soal perubahan iklim, soal bagaimana kita menghormati lingkungan hidup. Ya. Tapi contohnya harus disandingkan dengan pemindahan ibu kota Kalimantan Timur, di mana kesesuaiannya? Kita punya target untuk menurunkan emisi karbon 29% pada tahun 2030. Dan 41% kalau dengan bantuan internasional. Nah, anggaran yang dibutuhkan itu sekitar 365 miliar dolar kalau 29%. Kalau dengan 41% sekitar 475 miliar dolar. Kalau kita menggunakan skenario yang business as usual itu tidak akan terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu kita butuh sebuah showcase di mana sebuah kota baru dibangun dan dia akan ditargetkan menghasilkan zero emission tahun 2045. Sehingga kita akan mudah untuk melihatnya. Oke. Jadi ini kemudian akan menjadi contoh supaya mudah dipahami orang yang menyaksikan kita dengan memindahkan ibu kota di Kalimantan Timur, kita akan memulai sebuah contoh, kita sudah zero emission. Emission. Jadi sebuah green city, sebuah kota di dalam hutan yang menggunakan prinsip-prinsip zero emission itu nyata di depan kita. Sehingga dia akan memudahkan semua pihak dan berbagai
sektor yang lain untuk melihatnya bahwa ini benar-benar sebuah terjadi. tujuan yang Sama mulia yang seperti- ingin Anda sampaikan bahwa dengan pemindahan ibu kota Jakarta kita memberikan satu contoh kasus konkret bahwa kita sudah memperhatikan zero emission. Iya, Rosi, sekarang kalau kita lihat soal karbon, soal rusaknya hutan, nggak usah pakai ibu kota baru, coba dipetain aja hutan kita rusak karena apa sih? Kan karena tambang, karena sawit. Coba rujuk lagi perusahaan-perusahaan siapa yang berada di belakang pemegang konsesi itu semua. Jadi kalau kita bicara tentang pengurangan emisi karbon, saya kira Bang Faisal betul, ini urusannya adalah urusan mencari simbol, tapi tidak esensial. Gitu. Jadi kalau mau perbaiki hutan, ya ditata lagi tuh urusan-urusan sawit dan tambang itu yang kita semua tahu. Liputannya udah banyak sekali di media massa, yang urusannya adalah urusan tentang bagaimana hutan rusak karena hal-hal seperti itu. Jadi balik lagi lah kepada esensinya gitu. Saya lagi berpikir ini memang pemerintah mungkin kalau benar sampai 2024 itu ada pikiran untuk punya legacy gitu ya. Jadi ada satu, kalau orang politik bilang delusion of grandeur. Jadi pengen sesuatu yang gede gitu. Kelihatan. Tapi bagaimana, Rif, bagaimana dengan sebuah falsafah kepemimpinan? Kalau politisi itu hanya berpikir di masanya menjabat. Tapi kalau seorang pemimpin, dia akan mempunyai visi sampai masa yang akan datang. Dan itulah yang sebenarnya sedang dipraktekkan oleh seorang Presiden Jokowi. Ya sekarang lihat saja apakah kita punya basis argumen yang kuat untuk melakukan apa yang Rosi katakan sebagai sesuatu yang panjang dan masa depan itu. Tadi kita udah bicara soal anggaran, kita bicara tentang apalagi argumentasi ekonomi yang lebih sederhana lagi misalnya adalah nanti kalau ibu kota dibangun itu pondasinya ngambil dari mana? Batunya diambil dari mana? Ada sebuah studi geologi yang mengatakan bahwa di lokasi IKN itu nggak ada karena dia bukan pegunungan. Jadi mesti diambil dari mana? Diambil dari Sulawesi. Kerusakan lingkungannya, bayangkan apa yang terjadi ketika ada Jadi ketika bicara soal justru ini adalah contoh kasus untuk mencintai lingkungan, mengantisipasi perubahan dalam lingkungan prakteknya dia akan merusak lingkungan. Oke, Bung Misbahun. Yang dibangun oleh Pak Jokowi itu adalah sebuah legacy. Tadi Mas Arief berpikir dalam perspektifnya Mas Arief. Seorang Jokowi tidak bisa dipaksa berpikir seperti Mas Arief berpikir. Karena dia berpikir dengan cara yang berbeda. Bagaimana misalnya dengan kritik-kritik yang sangat tajam itu dia tetap pada pendiriannya. Bahwa contoh infrastruktur yang banyak dikritik oleh orang. Kereta cepat dan sebagainya. Ada kelemahan dalam pelaksanaan ya kita perbaiki. Misalnya kereta cepat. Oke, dijawab saja apa yang menjadi concern publik. Pesannya adalah semua mengundang kontroversi dan membuka ruang perdebatan yang sangat luar biasa. Bahkan di ruangan ini, di media sosial, di ruang manapun ada perdebatan besar itu. Tetapi ini adalah legacy yang mau dibangun oleh seorang presiden. Ya, saya lagi khawatir Rosi ya, legacy yang dikatakan oleh Bung Misbahun itu dimiliki oleh Pak Jokowi betul, tapi orang-orang sekelilingnya kalau pakai bahasanya Bang Faisal lagi ngejorokin. Jadi sesungguhnya ini justru menjerumuskan. Saya kira kalau kita ngobrol dari hati ke hati, saya ngobrol dengan banyak sekali orang di dalam pemerintahan. Saya kira juga Bung Misbahun dan Bung Wandi juga kalau kita ngobrol di luar pasti punya pandangan yang berbeda. Itu akan sangat kritis. Gitu. Apa-apa yang saya katakan tadi, Bang Faisal katakan tadi juga tidak datang dari langit. Jadi sebuah nilai sebuah visi yang mulia, sebuah rencana yang mulia. Saya mau kasih contoh, Rosi. Di koran Tempo beberapa hari lalu wartawan Tempo mewawancarai ke Menteri Bappenas tentang IKN dan disampaikanlah satu data oleh wartawan Tempo bahwa di tanah IKN itu banyak sekali konsesi tambang yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha. Itu disampaikan lalu Menteri Bappenas mengatakan saya nggak tahu ini. Bayangkan itu dan itu tertera di dalam koran Tempo secara eksplisit gitu. Jadi bagaimana seorang Menteri Bappenas yang otak dari semua rencana pemindahan ini itu abai pada detail-detail yang saya katakan tadi. Anda melihat ini menjadi satu kecurigaan besar karena lahan-lahan itu sudah menjadi konsesi pengusaha-pengusaha di balik pengambilan kebijakan ini. Betul, ya maksud saya bukan sekedar itu, tapi bahwa rencana pemindahan ini disusun dengan banyak sekali lubang-lubang gitu. Jadi nggak tahu nih para perencana ini. Sudah lihat sendiri belum tempatnya di sana? Saya udah lihat ke sana, Mas. Saya sudah 3 kali di sana. Ya. Saya nggak tahu yang disebut lubang tambang itu ada. Bukan lubang yang saya maksud. Yang saya maksud adalah begini, karena ada dalam kawasan inti pusat pemerintahannya itu ada sekitar 7.000 hektar. Total 256.000 hektar.
berapa persen sebetulnya yang dipersoalkan. Dalam pembangunan infrastruktur dimanapun selalu ada persoalan-persoalan itu. Tetapi kita juga punya pengalaman dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan itu. Nah, justru karena kita punya pengalaman itu, kita tahu bahwa yang namanya pembangunan tol Jawa misalnya itu kan terwujud di periode pertama. Bahwa kalaupun ada lahan-lahan yang bersifat misalnya lubang-lubang tambang batu bara, Anda mengatakan bahwa itu terlalu kecil untuk dianalogikan dengan luasnya lahan untuk menjadi ibu kota negara. Gini, ada kawasan inti, ada kawasan pengembangan yang berikutnya. Kawasan intinya nggak ada yang itu. Kalau kemudian dari 265 ribunya itu ada, di sebelah sananya, wajar luas hampir 300 ribu. Bung Faisal, apakah itu bisa cukup menenangkan dan kuasangka Anda? Kalau konsesi itu berada di pemerintahan, pemerintah kan juga berhak untuk membatalkan. Apakah itu dieksplorasi? Bung Faisal, apakah ini bisa cukup menenangkan syak wasangka Anda? Oh, ini bukan syak wasangka, ini fakta semua gitu. Bahkan Ibu Sri Mulyani sendiri udah bilang, ini Indonesia ekonominya bakal krisis nih, kritis sekali 2023. Kan sampaikan kan, betapa kita banyak menghadapi tantangan-tantangan yang besar gitu. Kita hanya ingin mengentertain seorang presiden bikin mainan baru yang namanya ibu kota seperti hobi. Dulu hobinya tol laut, pindah tol lautnya udah nggak jelas nasibnya. Kemudian tol Sumatera 2.700 km mau dibangun oleh Jokowi di masa pemerintahannya. 2024 harus selesai. Tapi ada seorang menteri yang mengingatkan Pak Jokowi, nggak bisa Pak, kata menteri ini ya. Anda nggak bisa sebutkan di sini. Nanti kasihan menterinya. Ya, oke. Menteri, dia kan nggak mungkin Pak, maksimum sampai 2024 1.000 km Pak. Pak Jokowi menerima, artinya itu tadi. Sekeliling-sekelilingnya tuh harusnya kayak menteri yang seperti ini yang menjelaskan secara Bang padanya. Faisal, saya sering menerima rapat sama Bu Menteri Keuangan itu hampir tiap bulan, sebulan itu bisa 2 kali. Sering kali Bu Sri Mulyani itu menyampaikan, ada kasus Evergrande di di China, kita akan menghadapi krisis. Kemudian ada krisis di Turki, kemudian kita harus siap dengan krisis. Early warning itu biasa disampaikan oleh Menteri Keuangan. Dan saya percaya dengan Bu Menteri Keuangan akan mampu mengatasi itu semua. Ya. Dan sebagai early warning, just early warning. Ya. Karena dia tahu situasi dan kondisi keuangannya. Jadi ada soal early warning, ada soal mitigasi. Ya, dia ada menyiapkan mitigasinya. Lah tugasnya dia kan adalah untuk itu, meng-early warning all the peoples in the market, dan pasar ini kasih early warning untuk mengantisipasi, dan pemerintah menyiapkan mitigasi. Seberapa percaya bahwa kita memiliki mitigasi itu, Bung Faisal? Kan terbuka ya, penerimaan pajak turun terus, tax ratio turun terus, makanya ada tax amnesty ini lagi kan, itu kan bukti bahwa tidak jalan nih semua. Tax ratio kita itu di seluruh dunia nomor 127 dari 140 negara. Kalau penerimaan pajak kita itu naik sehingga ada tabungan buat bikin ibu kota baru, bikin kota baru, kita paham. Ini tidak punya kemampuan apa-apa, mau niru seperti Arab Saudi yang uangnya 2.000 triliun dolar, bikin kota baru, kita ingin menyamakan, padahal penduduk kita 138 juta masih insecure. Jadi yang kita selamatkan ini ibu kota atau rakyat Indonesia yang 138 juta masih hidupnya pas-pasan. Penduduk yang mengalami proses insecure itu pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang sangat besar. Bantuan penerima iuran BPJS itu ada di 132 juta penduduk. Baik itu melalui APBN, melalui APBD kabupaten maupun kota dan kabupaten APBD provinsi. Itu harus diingat. Ya. Jangan seakan-akan pemerintah membangun ibu kota, terus kemudian masyarakat ini di luar itu akan ditelantarkan. Ada PKH, ada bantuan pangan dan sebagainya. Negara Indonesia ini dalam situasi pandemi COVID termasuk negara yang melakukan proses kehadiran negara di proses bantuan sosial dan perlindungan sosial sangat intensif. Saya setuju sekali. Oleh karena itulah kita harus mempertahankan ini. Kalau sekarang kan mau diambil ini dana PEN ini, kan Bu Sri Mulyani sedang bilang karena kondisi ekonomi sudah
mulai membaik. Faktanya kan tidak. Rakyat ini masih rentan. Oleh karena itu, ayo ambil jaga-jaga. Duitnya jangan dipakai untuk apa-apa dulu. Kalau ada apa-apa, masa kita minta bantuan internasional. Bantuan internasional kan nggak elok. Jika pemindahan ibu kota baru adalah upaya untuk menjawab tantangan zaman, keadilan ekonomi bagi seluruh daerah di Indonesia, mengapa argumentasi ini dianggap tidak menjawab persoalan? Kami kembali sesaat lagi.